Suster Franselin, selamat pagi. Selamat pagi Romo, selamat pagi ya. Hari ini ada seminar, Suster. Ini seminar ini dalam rangka apa? Seminar ini dilaksanakan dalam rangka memperingati 1 tahun kematian Suster Virgula. Dan kami orang Manggarai juga sudah bercita-cita dan siap untuk merayakan kendurinya itu. Kelas ya, kita kelas, disebut. Kelas ya. Lalu ini juga saya senang sekali karena atas desakan dan dorongan dan anjuran dari semua yang dicintai dan mencintai Suster Virgula, yang dulu dirawat, dibantu dan sebagainya oleh Suster Virgula. Nah, dalam momen yang bagus ini saya juga menganjurkan dan mereka juga sangat mendukung supaya kita mendalami nilai-nilai yang bagus dari Suster Virgula, spiritualitasnya dan sebagainya, supaya kita dalami dalam seminar ini supaya bisa dihidupi oleh segenap warga ke depan. Oh, oke. Begitu, Jadi mau menggali, mendalami lebih lanjut nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Suster Virgula untuk lembaga ini. Saya akan jadi polisi lalu lintas hari ini untuk diskusi kita bermakna dan membawa hasil. Cinta itu tidak bisa didefinisikan. Hanya bisa kita rasa bahwa dia menguasai kita dan memerintah kita untuk bersikap altruistis, yaitu rela melakukan apa saja demi orang lain tanpa mementingkan diri. Suster Virgula itu tanda kehadiran Tuhan di tengah kita. Kehadiran Suster Virgula di sini ketika dia bermisi sebagai Suster SSPS di Tanah Nusa Lale sebagai murid Yesus dengan misi kemanusiaan, yaitu misi pembebasan. Seluruh kasih suster yang tulus, yang total, radikal, yang altruistis itu hanya mungkin karena dia telah mengalami cinta Yesus yang memikat dan mempesonanya. Kerinduan Suster Virgula supaya semua yang pernah mengalami panti ini dapat menjadi misionaris yang membagi cinta dan kebaikan Allah. Yang saya merasa tertarik dengan Suster Virgula, yang pertama dia adalah bekerja dengan senang hati. Kalau kita bekerja dengan senang hati, pasti kerja hasilnya baik. Dari Suster Virgula adalah doa untuk semua orang cacat. Mekar di tangkai murni dari suku Yese. Virgula dalam bahasa Latinnya Veni o Virgula Yese. Datanglah o tunas Israel. Mantap sekali nama ini kan. Saya sejak kenal Suster Virgula, saya cari apa artinya nama ini sebetulnya, dan saya mendapati ini luar biasa bukan? Jadi nama adalah, berarti Bapak Ibu sekalian, Virgula adalah tunas yang dalam refleksi kita hari ini dipindahkan dari Stein di Belanda ke Cancar, Manggarai, bertumbuh, merimbun, berubah dan jadi sebuah model pewartaan kasih Tuhan Yesus itu. Itu luar biasa ya? Lebih daripada itu adalah kesempatan untuk kita memperbaharui semangat hidup kita dan kesadaran kita akan cintanya untuk kita. Mengapa kamu mengenangkan secara khusus? Itu karena beliau adalah pendiri perintis karya kemanusiaan Santo Damian Cancar.
Ya, dan Virgula ini bukan berasal dari keluarga miskin, tapi keluarga yang kaya. Dia beralih, merasa terpanggil menjadi seorang Virgula yang identitasnya adalah misionaris, religius misionaris abdi Roh Kudus. Baik Suster, selain seminar, ini kelas besar ini diramu dalam kegiatan apa saja selain seminar? Jadi kami merencanakan bersama supaya dirayakan dalam 3 hari. Suster Virgula itu selalu mendorong tidak boleh menjadi pengemis, itu saya ingat suster itu. Lalu dia mendorong untuk menggunakan kakinya kalau tangan tidak ada, gunakan tangan kalau kaki tidak ada, gunakan suara kalau tidak bisa melihat dan sebagainya. Karena itu mereka semua itu sangat kreatif dalam berbagai keterampilan kerja. Nah, hasil dari keterampilan kerja mereka itu suster dulu mendorong supaya mereka bisa hidup dari itu. Nah, dan sekarang kami mau gunakan kesempatan ini untuk tunjukkan, orang warga Damian mau tunjukkan bahwa dorongan motivasi dari Suster Virgula dulu itu kami kerja seperti itu. Karena itu kami pameran hari pertama, buka pameran yang akan berlangsung ke dalam 3 hari pameran hasil keterampilan anak-anak. Hari kedua kami seminar ini, pameran tetap berlangsung, dan hari ketiga dengan misa puncak oleh pimpinan gereja ini. Baik Suster, tentang Suster Virgula ini apa yang paling mengesan darinya dalam pengalaman Suster? Dia itu sangat dekat dengan Tuhan. Dia itu berdoa seluruh waktunya itu. Suster-suster itu di komunitas itu sudah pergi tidur semua, dia belum tidur. Dia masih kerja lalu dia berdoa pergi tidur. Besok pagi-pagi dia bangun lebih dulu. Berdoa. Pada saat yang bisa betul-betul terbuka hati saya untuk menyadari bahwa memang Suster Virgula itu adalah pipa yang menyalurkan air kehidupan bagi semua orang yang membutuhkan. Dan pipa itu dapat mengalirkan air kalau dia langsung dari sumbernya, yaitu doa. Dan itu saya alami sendiri pada saat saya berada di samping suster pada saat menghembuskan nafas yang terakhir. Di tangannya ada kitab suci dan ada rosario. Waktu itu ada suster yang mencoba menarik itu rosario dari tangannya, tetapi tetap dalam keadaan tidak sadar, tetap menggenggam erat itu rosario dan juga kitab suci. Nah, di sini saya menganalisa bahwa memang persatuannya dengan Tuhan sampai akhir hidup membuat suster sanggup menjadi pipa yang mengalirkan kasih kepada semua orang. Dan saya bertanya tadi dalam hati, apakah saya bisa menjadi seperti Suster Virgula, meneladani kesederhanaannya, menjadi penyalur kasih itu kepada orang-orang yang akan dilayani. Yang Suster tangkap selama ini, kira-kira mimpi besar apa yang Suster Virgula punya untuk Sang Damian ini? Santo Damian itu soal cinta kasih dan mengasihi dan memperhatikan yang susah, yang cacat, yang terlantar, sakit dan sebagainya itu. Ya, kita di sini di rumah sakit, tetapi mereka itu harus mengalami rumah, home. Dan di sini di lembaga atau kita coba menciptakan home itu untuk mereka merasakan itu. Tetapi ke depan bisa berkembang home itu di rumah masing-masing. Karena tempat mereka paling cocok itu di sana ada bapak, mama, kakak, adik dan sebagainya. Jadi karya cinta kasih ini harus meluas di masyarakat dan tetap hidup. Karena semua manusia apapun bentuknya, apapun pintarnya atau pas-pas dan sebagainya, di muka Tuhan semua sama. Oke, berarti Damian ini sebetulnya boleh dikatakan panti singgah. Nanti dari disinilah mereka dipersiapkan untuk menjadi misionaris cinta kasih di tempat masing-masing. Saya mau sampaikan juga bahwa semua orang yang dilayani oleh Suster Virgula dan kami lanjut sekarang itu, mereka semua itu adalah misionaris.
dalam keadaannya begitu mereka duduk, ketika orang datang lihat mereka mereka ingat Tuhan Allah ketika melihat tanah. Jadi saya anggap walaupun difabel atau apapun mereka adalah misionaris. Itu yang saya pergula buat mereka.